tapi untuk orang-orang ya sama tulab bersama dengan saya. Di dalam Al-Quran surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanya innama. Inna itu disebut taukid. Jika di belakangnya ada ma, maka dia berubah makna menjadi hasr. Hasr itu dibatasi. Kalau terjemahan Inggrisnya only, hanya. Hanyalah yang takut kepada Allah. Yakhshallah al-ulama. Di situ ada alif lam. Kalau oleh ahli nahu disebut istighraq. Tapi kalau ahli ma'rifat, alif lam disebut alif lam kamaliyah. Orang-orang yang benar-benar sempurna atau utuh keilmuannya mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ilmunya sempurna? Orang yang ilmunya sudah lebur dalam ilmu Allah. Gak ada lagi ilmu dia. Ini mohon maaf nih para kiai, kalau masih ada aja sedikit di hati terbersit saya lebih pinter alfiah daripada ente, udah finnar, neraka sudah. Ada sedikit merasa hafalannya lebih bagus, udah lewat antum, mau kiai 1000 kali juga lewat. Leburkan semuanya dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kita dipanggil orang kiai di bolak-balik, itu kan orang, kita kan lebih tahu aib diri kita sendiri. Itu gelaran orang. Hati kita gantung ke fulus atau gantung kepada Rabbul Alamin, itu kan Allah lebih tahu dan kita lebih tahu. Maka jangan tertipu lah dengan gelar-gelaran itu ya. Saya udah capek Pak cari gelar, sampai doktor saya jabanin. Gak ada tuh berasa apa-apa, malah sama sombong. Untung bertemu guru-guru mursyid mulia, dihabisi itu gelar, dihabisi gelar buya, ya, ente buaya, digituin Pak. Maka bagaimana caranya supaya ada kebangkitan rohani? Rohani mesti berpulang kepada yang menghembuskannya. Maka bagi ahli ma'rifatullah, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan proyek. Bagi ahli ma'rifatullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan kata-kata yang menakutkan. Itu kata-kata yang menghibur. Kita ini kan milik Allah. Kayak hadirin ngomong, kita ini kan orang NU, bangga nggak? Sekarang antum menyebut inna lillah, kita ini kan milik Allah, kurang bangga apa? Nggak bangga begituin, inna lillah. Kalau kita milik Allah, bukan milik kiai, bukan milik diri kita juga. Suka-suka Allah, mau Allah kasih corona, mau Allah kasih merana. Itu suka-suka dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan berpulang kepadanya. Yang merantau, kalau orang Bekasi kan ada yang nggak merantau, ada yang merantau. Ini kan ada wajah-wajah merantau nih. Ini yang merantau ingin pulang kampung, benar nggak? Tiba-tiba ada orang bayarin tiket, seneng nggak? Seneng mau. Sekarang diumumkan wa inna ilaihi raji'un, kita akan pulang kepada Allah. Ada yang senang? Takut ya? Karena antum datang ke Allah pakai amal, makanya takut. Orang nggak masuk surga dengan amalnya, nggak ada orang masuk surga dengan hafalannya, nggak ada orang masuk surga karena tasbihnya banyak, nggak ada. Orang masuk surga karena yang punya sorga kenal dia. Antum dikenal Allah nggak? Makanya fazkuruni azkurukum, ingatlah aku, niscaya aku ingat engkau. Saya sering bertanya, duluan mana yang ingat, Allah apa kita? Beneran? Ingatlah aku ingat engkau. Fazkuruni azkurukum. Kapan Allah ingat kita? Kalau kita ingat dia.
Nah, sekarang kita kejar. Ini saudara-saudara saya ini, ada yang ingat Allah kayak gimana nggak? Ada yang ingat Allah kayak gimana bentuknya? Nggak ada. Kalau ada yang ahli mantik bisa langsung jawab tuh. Pertanyaannya salah. Allah tidak berbentuk. Ada yang bisa ingat Allah? Ini hanya bisa ingat sesuatu yang ada rupa dan bentuk, tempat dan waktu. Allah tidak berlaku padanya tempat, ruang, dan waktu. Maka Allah tidak bisa diingat pakai ini. Itu sebabnya orang belajar ilmu kebatinan gila, karena dia tidak mengikuti kaidah ahlus sunnati wal jamaah, bahwa Allah laisa kamislihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Dia bukan sesuatu yang dihukumi waktu kepadanya, tempat kepadanya. Maka jangan berzikir pakai ini, capek. Sholat pakai ini, pasti kemana-mana. Tanya aja kiai ini dari ujung sono sampai ujung sini, khusyuk dan kusut. Beberapa orang kalau mau khutbah, lagi sholat itu lagi menata mau nyampain apa. Sholat sunat, ingatnya apa? Ingat mau baca hadis apa nih? Antum nyembah Allah apa nyembah teks? Itu nastapa para kiai yang nggak kenal Allah, tapi kuburu dipanggil orang kiai. Kan kasihan begitu. Kita mau dibawa kepada Allah, tapi yang bawa kita nggak tahu jalan kepada Allah. Mau dibawa kemana umat? Nggak masuk kepada ayat wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih terbaik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Ini jalan ke Allah nggak tahu, taunya cuma wirid hitung-hitungan. Ya, wirid hitung-hitungan akan habis dengan lidah yang keluh. Rajah yang dipasang di badan itu hilang nanti itu. Nah, jangan yang begitu-gitu. Itu salah jalan itu. Ya. Maka mohon maaf nih para kiai, para aktivis rajah-rajahan ya. Tuh di luar tuh banyak tuh banser yun itu. Aneh kira aneh gak ngerti antum punya ya. Ini teman-teman aneh walaupun wajahnya wajah-wajah horor nih ya. Itu sensitif, laporan terus. Ini banser kenapa banyak rajah ini Bu ya? Loh aneh bilang aneh bukan panglimanya, gimana dong? Aneh mau tanya mantum, kita ini khalifah Allah nggak di muka bumi? Masa antum takluk sama huruf? Takluk sama huruf? Berarti kita bukan khalifah dong. Gantung sama keris, gantung sama tulisan, gantung sama cincin. Bukan cincin saya. Beda. Jangan gantung di situ. Ya. Maka ini ada harapan nih, bansernya mau ikut ngaji. Ya. Kalau mau sakti, dekati yang maha sakti. Kalau mau hebat, dekati yang maha hebat. Jangan jadi orang hebat. Jangan jadi orang sakti. Wirid sekian, bisa begini. Iya, terus bedanya ente sama orang ahli dunia apa? Dan orang begitu ta'iba abadan, dia akan lelah sepanjang umurnya sampai matinya dia lelah. Yang paling lucu wirid jalbur rizq, itu paling lucu tuh kiai. Ya, yang ngijazahin zikirnya seret dompetnya. Nih, aneh ijazahin ente wirid jalbur rizq, biar rezekinya akeh buahnya. Tapi hidup dia sengsara, berharap mahar daripada ijazah. Ya salam. Ya halal sih ya, cuma ya mohon maaf nih Pak Kiai, ini mau sampai kapan kita begitu terus? Nggak berpulang ini ruh kepada Allah, terhalang oleh jimat-jimat, oleh raja-raja, terhalang oleh wirid-wirid yang tidak diperuntukkan kepada sang penurun warid.
Itulah kenapa dulu guru-guru kita ngotot ngajarin kitab hikam, supaya orang berhenti daripada mengejar wirid kepada menyadari warid. Apa beda wirid dengan warid? Gak ada wirid kalau gak ada warid. Wirid itu hitungan zikir. Orang bisa berzikir karena warid dari Allah sudah turun. Apa arti warid? Anugerah rohani turun. Jangan dibalik, berarti gak kenal Allah. Karena Allah turunkan warid, itulah yang disebut fazkuruni azkurukum. Kata dia, aneh nanya, kapan Allah ingat engkau? Di saat engkau ingat Allah, itu tanda Allah lagi ingat engkau. Itu tandanya. Maka jangan bergantung kepada huruf, bergantunglah kepada Allah yang menurunkan sang huruf-huruf itu. Ya, kayaknya ada yang tersungging nih ya. Aneh bukan lagi nyinggung antum, pengen ngajak terbang Mi'raj. Jangan muter-muter di bumi aja, ya. Mati nanti gentayangan. Serius, aneh ngomong serius. Orang yang meninggalnya dengan karakter emosi, nanti wajahnya diganti Allah jadi guguk, nggak jadi manusia dia. Ruhnya naik ke atas ditolak, mau turun udah mati. Tapi bukan jadi hantu gentayangan, enggak. Dia nanti datang ke siapa, nggak diterima. Maka ini sudah terjadi disorientasi ilmu ma'rifatullah. Nah, ini PR-nya LDNU ini. Cucok dah ya. Namanya sakti lagi, Haji Daud. Nah, kan orang sakti tuh. Daud itu saking saktinya, nggak sadar itu logam digini-giniin aja udah kayak permen. Nggak perlu pakai rapal-rapalan. Cukup sang Nabi Daud ingat Rabbu Daud, disebut saja nama Allah berubah. Dia nggak lihat itu logam, dia lihat logam itu ciptaan Allah. Saya Khalifatullah, begitu kata Daud. Jadi mereka pakai makrifat itu. Yang permanen itu kenal Allah. Rajah nggak permanen, jimat gak permanen. Jimat itu bahasa Arabnya tamimah. Apa arti tamimah? Pelengkap. Berarti orang yang pakai jimat itu orangnya kurang. Maaf Pak Kiai, produsen jimat. Ya, saya juga jago buat jimat ya. Dulu saya buat jimat kerjaan saya. Ya, udah tobat saya udah. Kita adu-adu jimat juga boleh ya. Jimat mana yang lebih sakti? Mantan ya. Cukup pakai titik, antum pakai 1000 huruf boleh, aneh pakai titik. Tapi mana yang lebih sakti? Boleh. Ya. Tapi untuk apa? Ujung-ujungnya sombong dan songong. Ya. Kita udah tobat, bukan dari huruf itu kita tobat dari rasa yang disebabkan oleh ilmu itu. Nah ini, tolong dipisahkan. Ilmu tadi jais, boleh, tapi efeknya yang tidak boleh. Orang main api kebakar, main debus luka antum, main sihir kena santet antum, main pelet kena salah satu keluarganya ntar. Coba aja, itu udah hukum alam sudah. Amay ya'mal khairan yarah wa may ya'mal, ya berbuat baik dia lihat, dan itu nggak pakai fa. Khairan yarah, syarran yarah, kontan. Dalam bahasa Arab itu nggak ada huruf penghubungnya. Kamu buat baik langsung kamu lihat hasilnya, kamu buat buruk langsung kamu lihat hasilnya. Jadi hukum karma itu bagi kita kontan. Kita bukan ikut agama sebelah, enggak, emang ada di kita. Ya, maka untuk membangkitkan, mengembalikan kepada khitah,
Maka kembalilah kepada khitohnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ane mau tanya sama antum, Hadratus Syekh nyebarin ilmu rajah nggak? Hah? Ngajarin debus nggak? Apa yang diajarin beliau? Beliau seperti Rasulullah mengatakan, innama bu'istu mu'alliman muyassira, rawahul Muslim. Aku hanya diutus sebagai mu'allim, muyassir, guru yang mempermudah murid-muridnya. Bukan aneh nyindir orang puasa-puasa sahar tepat wirid puasa, itu mempersulit tuh ya. Tapi bagus, biar tahu keberkahan satu wirid didapat dengan puasa. Cuma kalau Rasulullah enggak, bisa didiskon oleh beliau. Kalau kiai bisa dipersulit, ngapain orang seharusnya dapat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil tanpa puasa, sama dia dipuasain. Ya bagus sih, biar barokah. Cuma murid-murid yang belum biasa riyadhah jiper, Pak. Mundur duluan, gak kuat.